Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, senang sekali Bu Guru bertemu dengan kalian. Nah, sebelum kita mulai belajar, Sudiani, tolong pimpin doa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih Sudiani. Sekarang Bu Guru akan menampilkan PowerPoint. Sudah lihat? Sudah. Ya. Bu Guru sudah taruh link absensinya di Classroom dan di WA Group. Kalian bisa absen di sana ya. Kita menyanyi dulu. Ini Bu Guru putar slide-nya. Indonesia bersama. Terima kasih. Nyanyikan lagu negara ya. Sekarang Bu Guru di sini ada gambar. Itu kalau kalian lihat gambar apa di sana? Ada warung makan, bengkel, ada orang masak. Nah, perkembangan zaman yang semakin pesat mendorong semua orang harus kreatif. Salah satu caranya yaitu membuka usaha secara mandiri. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 yaitu wirausaha, subtema 2 pembelajaran yang pertama, pertemuan pertamanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dan kalian bisa membuat peta pikiran, teks, daftar riwayat hidup secara lengkap. Nah, sekarang perhatikan gambar yang sudah ditampilkan di layar HP kalian. Ada berapa gambar di sana? Ada. Nah, bagus, semua sudah bisa lihat berarti. Yang pertama itu gambar apa? Fotokopi. Di sebelahnya. Tukang rambut. Ya, tukang rambut atau tukang cukur. Di bawah tukang cukur? Laundry. Laundry. Di sampingnya? Bengkel. Betul. Nah, di sini Bu Guru ada pertanyaan. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan sekitar rumahmu. Siapa yang bisa? Toko bangunan. Oh, ya, betul. Toko bangunan. Lagi? Toko kelontong. Toko kelontong, betul. Coba sebutkan satu tempat usaha. Ya, Sakia. Fotokopi, listrik, printer, sama kertas. Sumber daya dan peralatan apa? Oh, betul. Fotokopi, listrik, sama kertas, betul. Nomor 2, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ada. Ada. Kira-kira contoh peralatan yang datangkan dari negara lain apa? Mesin fotokopi. Mesin Ya, betul, mesin fotokopi. Dan mesin-mesinnya itu berasal dari luar negeri. Ya. Nah, dalam menjalankan suatu roda perekonomian, suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri, harus menjalin kerjasama dengan negara lain. Contohnya, tadi bengkel, alat-alatnya berasal dari luar negeri. Terus kalau sumber daya manusianya atau orangnya berasal dari dalam negeri. Berdasarkan penjelasan tersebut, apakah posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Ada yang bisa menjawab? Nah, ini dia posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Apa saja posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi, Okta? Pertama, Indonesia mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Kedua, Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Ya, itu yang ketiga. Kegiatan mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Ekspor. Yang keempat? Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Ya, untuk lebih gampangnya seperti ini anak-anak ya. Kalau kita mengirim barang ke luar negeri namanya ekspor. Mengirim barang ke luar negeri ekspor. Kalau mendatangkan atau memasukkan itu namanya impor ya. Nah, sekarang kalian lihat bacaan ini apa judulnya? Ekspor batik terus meningkat. Ya, ekspor batik terus meningkat. Silakan waktu
2 menit untuk membaca ya. Di bacaan ini kita di sini ceritanya atau mengekspor batik. Selain batik ada lagi yang lain yang diekspor, ini yaitu gerabah. Ini gambarnya seperti ini, kalian bisa lihat di samping buku teks kalian, buku tema 5 halaman 62 ya. Nanti kalian bisa baca kembali. Iya, Bu. Nah, sekarang di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah komoditas Indonesia yang diekspor ke negara lain berdasarkan teks tersebut? Barang apa yang diekspor? Dari cerita di atas? Batik dan gerabah. Iya, betul, Okta, batik dan gerabah. Lalu kita akan menonton video supaya kalian lebih tahu ya. Kelihatan videonya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kita lanjutkan dengan kuis. Tadi yang dengerin Bu Guru pasti bisa jawab ya. Yang pertama lihat ini. Ini adalah patung ukiran. Nah, kira-kira patung ini diekspor atau diimpor? Eskavator itu diekspor apa diimpor? Kita beli apa kita? Fahri apa jawabannya? Impor. Coba kita klik. Ya, betul. Untuk lembar kerjanya atau tugas kalian sudah Bu Guru kirim di Classroom. Jadi kalian bisa nanti kerjakan di buku tulis ya. Ya. Kita lanjut. Ya, kamu tahu cara membuat daftar riwayat hidup? Anak-anak sudah tahu? Belum, ya. Daftar riwayat hidup itu kalau kita lihat itu di belakang buku biasanya ada. Itu namanya daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu adalah catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Contoh daftar riwayat hidup. Bisa dilihat? Kalian akan Bu Guru tugaskan membuat daftar riwayat hidup seperti ini. Atau membuatnya seperti ini. Bisa lihat? Ini namanya peta pikiran. Sudah anak-anak? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang ekspor. Tentang ekspor lagi. Impor. Tentang impor. Impor. Selain belajar ekspor dan impor, kita belajar apa tadi lagi? Membuat daftar riwayat hidup. Ya, betul. Sekarang kita sudah selesai pelajarannya. Link evaluasi juga sudah di sana ya. Sudah ada di Classroom. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Guru ingatkan kalian tetap jaga kesehatan, pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah belajar melalui virtual hari ini. Kita bertemu lagi besok untuk pelajaran selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum Bu Guru akhiri? Tidak. Ada anak-anak, sampai jumpa. Rambadi